Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan saya terkait UAS Sistem Informasi Perencanaan. Nah, perkenalkan nama saya Leni Wulandari, NIM 18, 19, 10, 50, 10, 14. Nah, yang pertama yaitu agenda yang akan saya bahas yaitu yang pertama terkait tentang Kampus Merdeka Belajar. Dan yang kedua tentang tantangan industri 4.0 dan yang ketiga membangun desa atau KKN. Nah, pada poin 3 sendiri ini merupakan program dari Merdeka Belajar. Nah, yang keempat adalah keterkaitan antara sistem informasi atau SIG dengan KKN. Merdeka Belajar sendiri merupakan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntunan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Tujuan kebijakan Merdeka Belajar adalah program atau hak belajar 3 semester di luar program studi adalah untuk meningkatkan kompetisi lulusan baik soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan dengan pemimpin masa depan bangsa yang unggul dengan kepribadiannya. Nah, ini merupakan bentuk 8 program yang berada di kampus Merdeka Belajar. Nah, yang atas sendiri merupakan pertukaran pelajar, terus ada membangun desa atau KKN, ada magang atau praktik kerja, ada asistensi mengajar di satuan pendidikan, ada penelitian atau riset, ada proyek kemahasiswaan, dan ada kegiatan wirausaha. Dan yang terakhir ada studi proyek independen. Yang selanjutnya yaitu bagaimana tantangan industri 4.0 pada peranan masa zaman sekarang. Nah, jika kita lihat-lihat sekitar nanti beberapa tahun yang akan datang, kemungkinan semua fasilitas akan digantikan oleh robot atau mesin. Jika semua mahasiswa atau mungkin para masyarakat Indonesia tidak semakin mengerti bahwa semua itu tidak boleh ketergantungan dengan robot. Nah, Indonesia sekitar 2-3 juta pekerja yang ada akan digantikan oleh otomatis atau robot pada tahun sekitar 2030, sehingga akan menyebabkan banyaknya pengangguran pada Indonesia. Hal ini menjadi tantangan bagi sumber daya manusia yang berada di Indonesia untuk memikirkan bagaimana strategi untuk tidak tergantikannya dengan robot atau mesin. Nah, yang selanjutnya kita harus berpikir bagaimana strategi untuk mempertahankan kualitas SDM di Republik Indonesia ini, yaitu menurut saya dengan cara pendidikan karakter, yaitu pada kita mengambil pada kampus Merdeka Belajar di mana ada 3 poin yang saya ambil yaitu tentang literasi data, literasi teknologi, dan juga literasi manusia, di mana pada literasi data merupakan kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi big data. Dan untuk literasi teknologi merupakan kita harus memahami bagaimana cara kerja mesin atau aplikasi teknologi. Dan yang ketiga, kita harus menjaring komunikasi dengan baik antar manusia agar menciptakan hubungan yang sangat baik. Yang selanjutnya, pada kampus Merdeka Belajar, tentang tantangan sumber daya manusia. Nah, ini saya mengambil pada program membangun desa atau KKN tematik, di mana ini merupakan bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa atau daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Membangun desa
atau membangun SDM unggul merupakan masuk pada kegiatan KKN, diharapkan dapat mengasah soft skill, kemitraan, kerjasama tim, lintas disiplin keilmuan atau lintas kompetisi, dan leadership mahasiswa dalam mengolah program pembangunan di wilayah pedesaan. Untuk keterkaitan antara KKN dengan SIP atau Sistem Informasi Perencanaan, sistem KKN saling terintegrasi dengan Sistem Informasi Perencanaan. Karena dengan adanya SIP, dapat manajemen kegiatan KKN sehingga dapat memudahkan aktivitas dari kampus untuk memantau para mahasiswa. Selain itu sebagai berikut, yaitu yang pertama, menjadi controlling untuk aplikasi manajemen KKN. Dan yang kedua, dapat melakukan segala perencanaan seperti pemetaan potensi desa dan juga profil desa. Dan yang ketiga, dapat membantu penggunaan teknologi GIS, di mana kalau kita mengetahui sistem informasi perencanaan, kita akan lebih mudah menggunakan aplikasi GIS pada kegiatan KKN. Dan yang keempat, terintegrasi dengan progresif web layanan KKN. Yang selanjutnya, bagaimana relasi antar entitas sistem informasi perencanaan dengan KKN? Yang pertama, dengan sistem informasi perencanaan dapat mengakomodasi fungsi manajemen pada kegiatan KKN. Nah, yang kedua, mampu membangun sistem informasi monitoring dan evaluasi dengan baik. Dan selanjutnya, tujuan membangun desa atau KKN itu yang pertama, kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan. Nah, jadi tujuannya KKN itu untuk mahasiswa dan juga ilmu sistem informasi ini akan terintegrasi dengan baik, sehingga ketika kita di lapangan, kita akan mengetahui bagaimana kepentingan di lapangan itu menjadi lebih baik lagi. Dan yang kedua, mampu membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa atau PDTT. Nah, jadi mahasiswa ini ketika berada di lapangan akan membantu pembangunan juga di wilayah tersebut. Nah, dengan ilmu-ilmu yang mahasiswa punyai, maka akan dapat membantu para dinas di desa. Yang selanjutnya, implementasi sistem informasi perencanaan atau SIP dalam membangun desa akan melibatkan sebagai berikut pada gambar, yaitu yang pertama adalah dari Bapeda Kota, Bapeda Kabupaten atau Kota. Dan yang kedua SKPD. Dan yang ketiga ada kecamatan. Dan yang keempat ada LSM. Dan juga ada masyarakat umum dan juga organisasi masyarakat. Nah, kenapa masyarakat masuk pada melibatkan desa? Soalnya dengan kita melibatkan masyarakat, maka semua kegiatan itu akan tercapai dengan baik dan juga akan terpenuhinya dengan kebutuhannya masyarakat. Dan selanjutnya, bagaimana sistem informasi membangun desa atau KKN? Nah, sebuah sistem besar yang menurut saya, sebuah sistem besar yang mendukung proses perencanaan dalam membangun secara utuh, mulai dari proses perencanaan, pengendalian, dan juga evaluasi. Jadi dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi dengan Kampus Merdeka yang memiliki program KKN, jadi akan terintegrasi dengan baik, sehingga akan dapat menjadi proses perencanaan, pengendalian, dan juga evaluasi dengan baik. Nah, manfaat bagi desa dengan penggunaan sistem informasi di dalam bangun desa, yaitu yang pertama, memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam memberdayakan masyarakat desa. Dan yang kedua, membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa dan percepatan pembangunan di wilayah pedesaan. Jadi, dengan adanya ini mampu menciptakan SDM unggul bagi masyarakat desa. Kan kebanyakan masyarakat desa tidak mengayom pendidikan dengan baik, sehingga dengan adanya KKN mampu menyeimbangkan masyarakat desa dengan mahasiswa, sehingga akan menciptakan SDM unggul
yang mampu bersaing di masa yang akan datang. Yang selanjutnya, dengan adanya SIP ini, mampu menciptakan suatu desa yang unggul dan juga menciptakan SDM yang unggul yang mampu meningkatkan lebih maju lagi pada suatu wilayah. Nah, sehingga jika di tahun-tahun yang akan datang, para manusia akan lebih pintar dan diharapkan tidak tergantikan dengan robot maupun mesin. Nah, dengan adanya ini, diharapkan juga pengangguran di Indonesia itu juga akan semakin berkurang. Dengan adanya SDM unggul, masyarakat mampu, berpikir untuk menciptakan lebih maju lagi agar semuanya itu tidak tergantikan dengan mesin. Nah, ditambah lagi pemerintah juga menerapkan Merdeka Belajar. Nah, seperti kampus Merdeka Belajar ini tentang adanya KKN. Nah, diharapkan para penerus bangsa menjadi lebih tangguh dan mampu untuk mengembangkan bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini juga saya akan menampilkan, poster. Ini merupakan poster dari pengerjaan saya. Nah, di sini saya, merangkum dari, PPT yang sudah saya buat dan juga beberapa wacana di sini. Nah, untuk posternya sendiri sebagai berikut. Jadi yang pertama, menurut saya judulnya yang bagus adalah menurut saya, keterkaitan sistem informasi perencanaan dengan KKN, yaitu dengan terintegrasi dari tantangan industri 4.0 dengan, adanya wacana bahwa pengangguran pada 2030 akan semakin banyak dan juga akan tergantikannya dengan mesin. Nah, kita harus, mampu, berubah dan semakin lebih baik lagi agar semua itu tidak terjadi. Nah, sehingga, pemerintah juga telah memberikan program bahwa adanya kampus Merdeka Belajar. Nah, pada kampus Merdeka Belajar sendiri memiliki 8, program yang mampu mengintegrasi untuk menciptakan mahasiswa menjadi lebih baik. Nah, saya mengambil satu yaitu, tentang KKN atau membangun desa. Nah, dengan adanya KKN ini mampu mengimplementasi semua kegiatan yang ada di masyarakat, sehingga mampu mendorong masyarakat untuk menjadi lebih maju lagi. Nah, dengan adanya itu, mampu menciptakan, suatu SDM yang sangat unggul, sehingga di tahun 2030 atau 2030 yang akan datang sampai, di atasnya lagi, sehingga masyarakat dapat menjadi lebih baik dan juga mampu bersaing dengan mesin atau robot yang sudah disiapkan oleh yang lain, sehingga tidak tergantikan dengan mesin. Seperti itu. Jadi ini merupakan poster yang sudah saya buat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.